Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun anda berada, kembali lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman terkait dengan informasi pendaftaran kartu prakerja gelombang kedua. Ya, kabar gembira untuk teman-teman yang kemarin belum berkesempatan masuk daftar di prakerja.go.id karena kemarin sudah banyak sekali yang antusias ternyata dengan program pemerintah ini, yang akhirnya mengharuskan pekerja ini ditutup terlebih dahulu untuk maintenance barangkali gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah nanti gelombang kedua akan segera dibuka besok pagi teman-teman ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk gelombang pertama kemarin sudah ditutup pada tanggal 16 April kalau nggak salah, itu hari Kamis ya, 16 April 2020. Nah, untuk peserta yang belum berhasil dalam gelombang pertama bisa kembali mencoba diseleksi pada gelombang kedua. Nah, ini dia sebagaimana yang dilansir dari IG prakerja.go.id. Nanti silakan teman-teman follow aja ya Instagramnya. Di sana dikatakan bahwa kalau belum berhasil, nanti pembukaan pendaftaran minggu kedua yang akan dibuka Senin 20 April 2011 pukul 10. Jadi besok teman-teman pokoknya siapkan kuotanya sebanyak mungkin gitu ya. Siapkan laptop dan komputernya, dan juga yang terpenting adalah kuota, karena tanpa kuota kita tidak bisa gitu ya teman-teman, tidak bisa masuk tentunya. Kemudian sinyal juga harus bagus teman-teman, jangan sampai belum 4G gitu. Disiapkan. Nah, besok tanggal 23 April 2020 hari Kamis besok tanggal 20 April sampai Kamis nih terbatas. Jadi makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan nih. Ya, sampai jam 4 tuh hari Kamisnya. Berarti cuman Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari itu. Ya, nanti diikuti terus. Besok jam 10 bersiap. Jangan don't go anywhere. Pokoknya dah stay at home ya. Kalau keluar juga bahaya sekarang mah ya, karena adanya wabah COVID-19 ini. Jadi teman-teman silakan besok manfaatkan waktu dari jam 10, fokus stay. Siapkan kopinya. Pokoknya jangan kemana-mana gitu sambil minum kopi aja. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, prakerja itu apa sih? Untuk teman-teman yang baru singgah di sini, nanti juga teman-teman bisa langsung kunjungi webnya di www.prakerja. Mana ini? Kok sorry. Sorry, ini tulisannya di mana nih dia? Sorry teman-teman ya. Nah, di sini prakerja.go.id. Nanti teman-teman masuk ke sana, nanti boleh informasinya dibaca aja ya. Apa itu prakerja, apa fungsinya, untuk siapa, dan lain sebagainya. Jadi prakerja itu intinya bantuan biaya pelatihan nih teman-teman ya, bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin melatih atau meningkatkan keterampilan. Jadi untuk peningkatan skill sebetulnya ini ya, yang sedang teman-teman memiliki, yang mencari pekerjaan dan teman-teman kebetulan memiliki skill, boleh dilatih lagi di sini untuk meningkatkan kemampuannya tentunya. Kemudian nanti yang memberikan pengguna sekaligus. Nah, terus dan sebagainya tinggal dibaca ya. Kemudian juga intinya sih meningkatkan pelatihan, meningkatkan skill gitu ya. Kemudian demi tercapainya SDM unggul ya, karena tujuan pemerintah yang sekarang, program pemerintah yang tahun sekarang ini 2020-2024 itu adalah 2011-2024 itu adalah peningkatan SDM yang unggul teman-teman. Nah, jadi itu untuk siapa? Nah, prakerja ini diuntukkan bagi mereka yang tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan ya, tapi juga buruh bisa, karyawan juga bisa teman-teman, pegawai, semua warga, pokoknya sewarga-warga bangsa Indonesia yang tercinta ini yang usianya 18 tahun ke atas nih. Jadi yang belum 17, yang baru lulus belum bisa masuk ya, belum bisa ikutan. 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah tuh kan, nggak boleh sekolah. Nah, bukan nggak boleh ya, kalau teman-teman masih sekolah nggak bisa nih, walaupun teman-teman usianya udah 18 tapi masih sekolah belum bisa, kecuali kalau nanti setelah lulus ya beberapa bulan lagi, namun kan ditutup lagi gitu teman ya. Atau kuliah nih juga boleh mendaftar. Nah, tahun atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah boleh mendaftar. Jadi untuk mereka yang tidak sekolah dan tidak kuliah boleh mendaftar. Intinya jangan sampai mengganggu sekolah gitu teman-teman. Jadi belajar, karena kami percaya belajar dan berlatih semestinya tak mengenal usia, lifelong learning katanya ya. Namun prioritas diberikan pada pencari kerja usia muda, karena langkah pertama di dunia kerja akan membawa langkah-langkah selanjutnya yang dibilang di masa depan gitu kan. Karena tujuan atau program pemerintah yang tahun sekarang itu adalah SDM unggul. Nah, perlu kita ketahui bahwa nanti teman-teman kalau sudah memiliki kartu pekerja, setelah mengikuti pendaftarannya di prakerja.go.id, nanti teman-teman masuk ke sana. Ada di video saya sebelumnya cara kita melakukan pendaftaran. Pokoknya siapkan apa saja. Nanti siapkan apa pokoknya di bagian belakang aja ya. Nanti teman-teman perlu kita ketahui bahwa kalau teman-teman sudah mengikuti ini, nanti teman-teman satu kali itu nanti dapat biaya pelatihan senilai 1 juta. Nah, kalau nggak salah itu ya.
Kemudian 4 kali insentif pasca pelatihan senilai 600.000, dan 4 kali insentif, ada insentifnya teman-teman setelah latihan ya, tapi 600.000. Nah, ini bukan untuk makan-makan tapi untuk modal nih teman-teman. Itu. Kemudian 3 kali insentif survei bekerjaan senilai 50.000. Nah, itu diantaranya. Dan perlu kita ketahui bahwa insentif ini akan diberikan kepada pemegang kartu, kepada mereka yang memiliki kartu tentunya ya, kartu pekerja yang sah. Nah, jadi teman-teman harus punya kartu dulu setelah menyelesaikan pelatihan tentunya ya. Nggak mungkin dikasih kalau belum pelatihan gitu teman-teman. Nah, insentif ini nanti disalurkan melalui rekening atau wallet, ada rekening bank kita yang telah didaftarkan di akun ya. Nah, syaratnya adalah satu, tadi kan sudah disebutkan syaratnya nih, boleh tulis di sini. Harus warga negara Indonesia tentunya ya, nggak boleh warga negara asing. Usianya minimal 18 ya, lebih sama dengan 18 berarti. Nah gitu, minimal 18 tahun. Tidak sekolah, tadi tidak sedang menempuh pendidikan, tidak sekolah, atau sedang sekolah ataupun kuliah gitu teman-teman. Nggak nanti ya. Kemudian bagaimana cara membuat akun prakerja? Nanti teman-teman langkah-langkahnya membuat akun nih, teman-teman nanti meluncur ke halaman prakerja.go.id. Nanti teman-teman silahkan lihat di kolom deskripsi lah, sama saya disertakan linknya ya, prakerja.go.id. Pokoknya di video sebelumnya juga sudah saya buatkan. Kemudian masukkan nama lengkap, input nama lengkap ya, jangan nama samaran, jangan nama palsu nih, nanti bahaya nih teman-teman. Email siapkan yang aktif, dan password siapkan. Password ditulis aja nanti teman-teman ya, jangan sampai lupa gitu, biar nanti teman-teman ketika lupa ada catatannya. Lalu klik menu daftar, klik daftar ya, lalu klik daftar. Setelah itu kan kemarin sudah di video sebelumnya tuh, tinggal dilihat lagi video saya yang sebelumnya oleh teman-teman ya. Tunggu nanti ada notifikasi untuk kita memverifikasi. Selanjutnya kita buka email, open email teman-teman, dan lakukan verifikasi. Tuh ada verifikasi, nanti verifikasi email. Nah, jadi itu dia caranya. Pastikan sudah memiliki akun ini. Nanti teman-teman bisa masuk ke halaman akun ini, ke login, jadi bisa login nanti. Ada pokoknya video saya yang sebelumnya ya, masukkan email dan password dan login. Nanti bisa login kalau sudah punya akun itu, teman-teman bisa login. Setelah login nanti isi verifikasi KTP. Nah, nanti verifikasi KTP teman-teman, verifikasi KTP gitu. Caranya di mana? Dengan swap foto nanti. Dan biasanya nanti fotonya data diri dan unggah fotokopi KTP dan swap foto dengan KTP. Maksudnya jadi ada orang pegang KTP itu, satu KTP nanti ya, satu kartu pekerja. Nah, di selfie kita diupload langsung kirim gitu teman-teman. Nah, setelah melakukan verifikasi isi pernyataan pendaftar. Nah, setelah itu beres, selesai gitu. Namun setelah ini nanti teman-teman diharuskan ikut tes kartu prakerja. Jadi untuk mendapatkan kartu prakerja ini ada tesnya teman-teman ya. Sebelum ke sana ada tes kartu prakerja. Tes ini bertujuan untuk apa? Untuk mengukur sejauh mana kompetensi dan potensi yang kita miliki gitu. Ada tes. Setelah itu ada tes kartu prakerja. Nah, tes ini biasanya berisi 18 soal yang dikerjakan dalam waktu 25 menit. Nah, 25 menit. 18 soal dalam waktu 25 menit. Jadi teman-teman harus berarti juga harus cari tahu informasi nanti dengan teman-teman yang sudah ikut kemarin. Soal yang diujikannya gimana? Soalnya kalau ini lembaganya ya teman-teman ya, lembaga yang nanti kita untuk trainingnya, untuk pelatihannya ini dia ada Tokopedia, Skill Academy, dan program kartu ini ada Bukalapak, mau belajar berapa Akademi dan lain sebagainya. Ini adalah tahap awal pengembangan kartu pekerja, banyak dibantu oleh ini gitu yang bekerja sama. Nah, soal tes masuk prakerja, soal tes adalah satu, mana nih soalnya itu adalah berupa matematika. Nah, matematika pun matematika dasar teman-teman. Nah, kayak gini misalkan min 2 tambah 2 kali 2 berapa teman-teman? Awas, yang jawab no itu salah ya, jelas. Kenapa? Karena yang pertama dulu dikerjakan adalah kali dulu. Jadi kali posisinya lebih kuat dibandingkan ini penjumlahan. Gitu. Awasannya belajar lagi tuh di video saya yang sebelumnya, ada tuh latihan soal operasi bilangan bulat namanya kalau nggak salah. Jadi yang kerjakan ini dulu, min 2 turun dulu, plusnya turun, 2 kali 2 ini 4 kan. Jadi jawabannya adalah
min 2 ditambah 2 kali 2 4 dikurangi 2 berapa? 2 tuh. Beda lagi nanti ketika soalnya 2 dikurangi 2 dikali 2. Awas. 2 kali 2 0 kali 2 0. Bukan, ini juga salah gitu. Jadi tetap yang ini. Jadi 2 minnya turun, 2 kali 2 4. Jadi 2 dikurangi 4 min 2 nanti. Tuh gitu teman-teman. Itu soal matematik yang munculnya nanti kayak gitu. Gak mungkin yang sulit ya. Gak akan mungkin soal yang keluar itu kayak misalkan matematik yang berat gitu, integral ataupun apa gitu, nggak mungkin gitu ya, karena kita bukan mau kuliah ya, tapi kita mau kerja gitu ya. Nah itu sengaja itu ya tesnya yang seperti itu. Kemudian pengurutan instruksi, pemahaman bacaan, kita harus pemahaman bacaan juga, pemahaman bacaan. Nah ada suatu berita pemahaman bacaan diberikan, misalkan kita harus menentukan apa sih isi pokoknya, simpulan biasanya gitu ya, mungkin kayak gitulah, nggak bakalan jauh biasanya, simpulan atau ide pokok dari paragraf, kemudian pendapat kita, opini misalkan ya. Kemudian juga kita menentukan kalimat baku, kemungkinan bisa jadi seperti itu sih. Pokoknya teman-teman pelajari aja dulu lah gitu ya. Kalimat baku, kemudian karena kita harus nanti kan kalau kerja harus bisa menggunakan kalimat baku gitu teman-teman. Harus bisa menyimpulkan suatu kesimpulan dan lain sebagainya. Nah gitu. Kemudian boleh juga disertai dengan disertai coret-coret boleh nanti ya. Terus isi tes, hasil tes akan dievaluasi mau sekitar 5 menit nanti setelah mengerjakan tadi 18 soal dalam waktu 25 menit nanti akan kita akan memiliki akan dievaluasi gitu, akan dievaluasi jika sudah tapi sebelum itu dipastikan dulu sudah selesai belum gitu. Gitu teman-teman ya. Setelah itu nanti teman-teman kan sudah mendaftar, terus seleksi, ikuti tes. Nah, nanti pilih pelatihan kalau lolos nih. Lolos itu setelah tes itu lolos. Bagaimana kalau lolos? Kalau lolos ikuti pelatihan, ikut pelatihan. Tahapan itu ikut pelatihan. Kemudian selesaikan pelatihan online dan dapatkan sertifikat. Nanti dapat sertifikat kita, sertifikat elektronik nih. Elektronik gitu kalau lolos nih, makanya teman-teman harus bersiap deh sekarang, dan ini kesempatannya hanya 1 kali ya teman-teman. Kalau itu setelah itu baru nanti teman-teman bisa beri ulasan, jadi beri feedback ya terhadap hasil pelatihan, rating ya, feedback ya, beri ulasan gitu ya. Jadi beri ulasan di sini, beri ulasan terhadap pelatihan yang sudah diikuti, terhadap enak, menyenangkan kayak gimana gitu ya, terhadap pelatihan yang sudah diikuti, pelatihan yang sudah diikuti gitu. Oh menyenangkan, misalkan bagaimana ini penjelasannya sangat akurat bagi gitu ya. Baru nanti teman-teman dapat insentif dulu nih, insentif pasca pelatihan. Tapi setelah pelatihan ya, kalau pelatihannya nggak diikuti, nggak diselesaikan, nggak dapat ya. Insentifnya 600.000 selama 4 bulan, sama 4 bulannya 600.000 4 bulan. Gitu teman. Wah, insentif pasca survei pelatihan juga dapat 50.000 itu setiap survei. Gitu deh teman-teman ya. Bahkan ada yang mengatakan sampai 3.500.000 katanya ya. Pokoknya ikuti aja ya 4 bulan ini kan kali 600 2.400.000 sama itu juga ya, memang memungkinkan tidak 3.500.000 gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, barangkali saja dulu di kanal ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan dapat mengatasi sedikit kesulitan teman-teman saat akan menghadapi pendaftaran dan memberikan wawasannya sedikit aja, lumayan menambah gitu ya. Jadi persiapkan di teman-teman dari sekarang, terutama untuk soal tesnya karena ada tesnya. Kemudian juga hati-hati nanti saat pendaftaran jangan terlalu gegabah ya. Jadi siapkan KTP semua, password dan lain sebagainya. Dan untuk soalnya juga nanti matematik dasarnya, kemudian pemahaman bacaannya juga teman-teman harus banyak berlatih lah dari sekarang dan cari tahu informasi dari teman-teman yang sudah ikut kemarin gitu teman-teman ya. Oke, itu saja barangkali dulu yang bisa disampaikan. Selamat mencoba, selamat mendaftar, tunggu besok sampai 10, jangan kemana-mana, tetap di rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.